Saya memang pengkritik kekuasaan itu, bukan pengkritik negara. Pak Harto jelas, saya bawa mahasiswa saya buat demo 98 di Semanggi itu. Waktu itu Brimob kejar kita, saya masuk ke parkiran Atmajaya, lantai dasar itu, terus kita lompat kena peluru karet. Ada saya, ada Khatib Basri yang bekas Menteri Keuangan, sama-sama dosen, dia di FEUI, saya di Filsafat. Ada Syahrir, Dr. Syahri juga dosen FEUI, ada Jimmy Syahaan, dosen di UNAS itu. Jadi kita berempat ke situ dan kita bawa mahasiswa kita lompat ke belakang. Kita pikir itu Hotel Aston sekarang itu ada si aspal, ternyata udah gorong-gorong tuh. Gorong-gorong zaman dulu ya, bukan sekarang. Jadi kita masuk ke situ basah itu. Jadi saya mengkritik Soeharto. Lalu Soeharto diganti oleh Habibie, juga itu satu paket lah, oleh Gus Dur kan. Gus Dur itu teman saya, teman diskusi, teman bercanda segala macam. Satu waktu Gus Dur bertemu dengan Tommy Soeharto di Hotel Borobudur. Saya bicara ke publik, turunkan Gus Dur, karena belum apa-apa udah ketemu dengan Tommy Soeharto. Pada waktu itu orang masih anggap jejak Orde Baru masih ada. Ya mungkin kita nggak tahu apa, tapi kita cuman eksplisit aja kenapa ketemu dengan Tommy Soeharto yang sekarang bikin partai yang kemudian ikut dalam demokrasi. Ya udah, Tommy Soeharto udah, sekarang dia ikut dalam demokrasi. Jadi saya kritik Gus Dur itu. Lalu Gus Dur diganti oleh Mega. Saya nggak kritik Ibu Mega itu, karena saya nggak tahu mau kritik apa pada Ibu Mega itu. Saya nggak ngerti kebijakannya itu. Saya hanya mengkritik kebijakannya. Ibu Mega diganti oleh SBY itu. SBY itu teman diskusi saya sekarang. Lalu orang bilang, kenapa lu pro SBY? Ya sekarang dia bukan penguasa lagi, ngapain gua musuhin SBY? Saya berteman baik, diskusi. Begitu ada buku baru Pak SBY itu, begitu ada buku baru tentang global politics, dia pasti undang saya, kita diskusi itu. Sekarang, dulu saya kritik waktu SBY jadi presiden itu, saya kasih pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki hanya untuk menghajar SBY itu Pak Kapitra. SBY diganti oleh Jokowi. Periode pertama saya membantu beberapa teman untuk kasih konsep pada Jokowi, terutama tentang pluralisme itu. Waktu masih ribut soal bikin papers yang apa namanya itu, nawacita segala macam itu. Jadi saya membantu. Apakah saya mengkritik PDIP? 4 tahun saya mengajar di Megawati Institute tentang pikiran bangsa itu, di proklamasi itu. Anda mungkin nggak pernah ngajar di situ. Saya mengajar di tempat pengkaderan PDIP, Megawati Institute itu, tentang pokok-pokok pikiran negeri. Jadi saya memang dosen, saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak digaji itu. Saya nggak musuh negara. Saya mengajar di Lemhanas, saya pernah kasih kuliah di Lemhanas. Saya pernah kasih kuliah di Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Saya pernah kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung tuh. Saya nggak musuh negara. Saya menyumbang pikiran buat negara. Jadi kalau Saudara Kapitra menganggap saya nggak konsisten atau potensial nggak konsisten, sehingga nama saya dari Rocky Gerung bisa jadi Rocky Garung, itu nggak mungkin terjadi. Ya. Saya terusin dulu. Jadi saya ingin lihat, uji di mana kelurusan pikiran Saudara Kapitra. Dari Kapitra Ampera artinya amanat pendidikan rakyat. Sekarang jadi Kapitra amanat pemerintah, Ampera juga. Ringkasannya. Saya nggak bilang dari Kapitra Ampera jadi Kapitra Ampla atau Kapitra Amplop, enggak. Jadi itu soalnya tuh. Sekarang kita bicara tentang masa depan, karena itu kritik harus terus diucapkan demi masa depan, supaya tercegahlah doktrin yang sangat mungkin berlaku sekarang yang disebut oleh Raja Louis XV, après moi les déluges. Setelah saya akan ada kekacauan. Karena saya lihat Presiden Jokowi, kalaupun dia tidak terpilih lagi, dan mudah-mudahan memang rakyat paham itu, dia akan meninggalkan deluge, beban. Bahasa Perancis, après moi les déluges. Mana si Nano yang mengerti bahasa Perancis itu. Dia akan meninggalkan deluge, beban pada presiden berikutnya, beban 10.000 triliun, beban keretakan bangsa, beban KPK yang buruk, beban ekonomi yang nggak tumbuh, beban macam-macam. Iya, itu saya sudah sebut tadi. Apalagi itu indeks demokrasi yang buruk, oligarki macam-macam itu, tax ratio yang tinggal 8%.
Jangan-jangan begitu presiden baru terpilih di 2024, seminggu kemudian dia jatuh juga karena nggak mampu memegang après moi la delus yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Adjustment Bureau. Keren itu film. Ya udah adjust aja tuh Iya, ketegangan itu. Itu film itu merubah banyak perspektif saya soal itu. Nah, menurut Bang Rocky, sejauh apa sih antara free will dan predetermination itu? Apakah Bang Rocky percaya 100% free will? Nah, kalau saya ini sekarang baru percaya free will itu 99%, satu itu predetermination. Iya, di dalam ini Bang Rocky saya minta Bang Rocky menjelaskan sejarah pemikiran itu dari awal sampai sekarang. itu sejarah pemikiran yang justru mendasari ilmu pengetahuan. Mau percaya pada wahyu atau percaya pada akal. Nah, pikiran di Yunani 500 tahun sebelumnya juga debat soal itu. Terbawa juga pada wilayah pikiran Islam. Free will itu posisinya Al-Farabi, predetermination itu posisinya Al-Ghazali. Kira-kira begitu antara Mu'tazilah dan Qadariyah. Tapi orang diberi problem itu, lalu problem itu menghasilkan dinamika pikiran, kan jadi nggak ada soal sebetulnya kan. Jadi bukan mau pilih free will atau predetermination. Itu juga bisa diterangkan lewat ilmu pengetahuan. Apakah hukum-hukum fisika itu adalah sunatullah atau hukum fisika berkembang karena bumi ini berubah gitu. Jadi point of view kita menganggap penciptaan udah selesai atau belum. Kalau udah selesai maka ada predetermination. Tetapi misalnya dalam teologi Katolik misalnya, penciptaan itu ongoing, masih berlangsung tuh. Nah, ada versi Islam juga yang menganggap begitu, tapi filosofi ya lain dengan teologinya tuh. Jadi sebetulnya saya nggak lihat itu sebagai confusing gitu ya, karena tetap orang ingin sama seperti soal COVID ini sesuatu yang belum diteliti perilaku si COVID. Tapi saya misalnya menganggap memang determinasi atau destination dari COVID ini ada paru-paru manusia, karena dianggap itulah yang paling memungkinkan dia berkembang lebih jauh. Tapi orang menganggap bahwa ya kita bisa memilih untuk membunuh COVID apa enggak tuh. Tapi kalau kita lihat misalnya, bukankah sejak awal ada yang disebut berulangnya sesuatu atau berulangnya segala sesuatu secara abadi. Kalau itu dasarnya, maka kita mesti anggap COVID pernah berumah di paru-paru kita, sekarang dia kembali ke paru-paru kita. Jadi COVID itu mengalami nostalgia tuh. Nah, memang itu mengganggu, ya sebutannya mengganggu kita karena ada kebudayaan. Kalau kita pergi pada free will, nanti dianggap sebagai scientism. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Padahal dalam sains juga ada determinasi itu. Kalau kita pergi pada determinasi, nanti dianggap kita nggak percaya pada observasi ilmu pengetahuan. Jadi itu bukan ekstrim, tapi satu kenikmatan karena kita dihukum untuk berpikir. Karena manusia dihukum untuk berpikir, maka pikiran ekstrim satu adalah predeterminated, yang satu adalah free will kan. Soal yang gampang aja. Yang jadi soal kalau kemudian seseorang dipaksa untuk percaya pada free will. Nah, itu artinya tidak ada dialektik dalam pikiran, demikian sebelahnya dipaksa buat menerima wahyu. Nah, di dalam filsafat Mu'tazilah misalnya selalu dianggap bahwa wahyu itu ukuran utamanya. Tetapi kalau dalam wahyu ada keraguan-raguan, maka akal harus memutuskan tuh. Akal adalah fasilitas evaluasi yang sifatnya free will. Nah, banyak filsuf Islam, terutama Al-Farabi misalnya, yang menganggap bahwa kalau wahyunya dubious, maka saya pakai free will tuh. Tapi nanti ini dianggap sebagai bidah gitu kan. Demikian juga di dalam agama yang lain juga berlaku hal yang sama. Dalam agama Hindu ada yang disebut volition, kehendak untuk memutuskan
sesuatu tanpa mengganggu aturan alam semesta. Jadi keinginan itu selalu dasarnya adalah free will. Jadi kemungkinan untuk melihat aspek yang lain dasarnya adalah free will. Dalam Hindu bahkan disebut itu sebagai kehendak untuk memutuskan itu. Volonté dari kata kebebasan untuk memutuskan tuh. Atau ya kayak orang volonté itu volunteer. Jadi dia putusin aja kan, dia nggak terikat pada si A, pada si B, dia putusin aja. Ini soal pertanggungjawaban aja kan, dalam keyakinan akal atau dalam kepastian wahyu. Kalau saya, Twitter saya followernya 2 juta, terus dirampas. Lebih parah lagi itu. Saya pernah menghilang, Rocky. Ya, dan nggak tahu. Kan mestinya negara bertanggung jawab, karena itu hak saya tuh. Hak saya untuk menyebarkan informasi diambil oleh orang lain itu. Bukan pemerintah kan? Saya duga pemerintah dan saya tuduh pemerintah tuh. Ya karena saya mesti menuduh. Anda boleh bilang bukan, ya, tapi saya tuduh pemerintah. Oke, terus. Yes, Oke, saya balik pada tema ini. Ada satu kekacauan sebetulnya. Karena bahasa Indonesia itu menggabungkan 2 pengertian Inggris, liberty dan freedom itu. Itu soalnya tuh, sehingga yang diterangkan tadi baik oleh Fajrul, Kapita juga ngaco itu. Saya pelan-pelan ya. Ini kebebasan yang tidak bebas gitu. Rocky bicarain kebebasan sudah selesai bicara. Jangan Betul. ngaco. Jangan ngomongnya ngaco nih. Ya, karena Rocky aja belum ngomong udah ngaco. Gimana nih? Ya karena itu nanti Ngomong evaluasi dulu lah, di mana ngacoknya itu ya. Jangan sampai ngaco terus. Oke, kalau gitu saya mulai dengan soal Kapita nih. Dia mulai dengan Nama aja udah ngaco. Kapitra. Iya, Rocky Kapitra. Udah, gini. Oke. Anda nanti saya kasih untuk menjawab. Dia Oke dulu. ya. Kalau nggak habis-habis. Undang-undang ITE mengancam kebebasan. Sebetulnya kebebasan itu tidak diancam oleh undang-undang. Kebebasan itu diancam oleh arogansi kekuasaan. Undang-undang itu cuma alat. Kalau nggak ada ITE pun undang-undang pornografi dipakai untuk membatasi kebebasan. Undang-undang tentang kehutanan bisa dipakai untuk mengancam kebebasan itu. Jadi itu poinnya tuh. Kalau pemerintahnya berakal, tidak dungu, bahkan dia tidak akan pakai undang-undang apapun. Karena dia mengerti ada beda antara kebebasan dan liberty. Nah itu yang saya mau terangkan sekarang tuh. Sebelum saya masuk ke situ, keterangan dulu buat saudara Kapitra. Kebebasan dan kewajiban itu tidak korelatif pada diri orang. Nah predikat itu yang Anda nggak mengerti itu. Kalau saya punya kebebasan, saya tidak punya kewajiban untuk membatalkan kebebasan itu. Akibatnya resultantenya 0. Saya punya kebebasan, tapi saya wajib untuk tidak mengucapkan kebebasan itu. Nggak ada gunanya pengertian kebebasan itu. Nanggap nggak poin itu? Lanjutkan, nanti saya balas. Oke, artinya. Ya, saya jawab. Kenapa begitu? Karena kebebasan artinya fakultas di dalam diri saya untuk memutuskan itu. Itu dalilnya tuh. Jadi kalau saya memilih untuk memutuskan menghina orang dan memilih memutuskan memuji orang, dua-duanya adalah keputusan saya. Itu artinya saya bebas memutuskan. Kalau dibilang Anda tidak boleh menghina orang, maka saya hanya diwajibkan untuk memuji orang. Artinya saya nggak punya kebebasan. That's the philosophy itu. Jadi kalau Anda nggak paham soal begituan, ngoceh panjang lebar pun akhirnya Anda terjebak pada putaran-putaran retorika aja tuh. Nah kalau saya punya kebebasan, itu namanya saya manusia. Beda dengan benda gitu. Jadi speaker. Saudara Fajrul Rahman dia nggak punya kebebasan. Karena dia mengikatkan diri pada istana. Maka dia cuma boleh menjadi juru bicara. Dia nggak boleh, di luar yang dia pikirkan nggak boleh. Kecuali dia berhenti itu. Itu akibatnya. Kalau kebebasan itu mencari suaka pada kekuasaan. Maka dia akan didikte oleh kekuasaan itu. Itu fundamental pengertiannya itu. Demikian juga kalau Anda anggota partai politik, Anda punya pikiran lain, kalau fraksinya bilang stop, ya stop itu. Nah kebebasan macam itu bukan itu yang dibicarakan di dalam forum hak asasi manusia. Jadi jangan diputar-putar dulu. Oke, saya masih lanjutin ya. Oke. Sekarang, kalau saya punya kebebasan, saya bisa memilih
dengan tanggung jawab saya sendiri tuh. Jadi jangan disuruh tuh. Nanti orang bilang kalau Anda punya kebebasan Anda mesti netral. Loh Anda suruh saya netral artinya Anda minta saya tidak bebas. Itu soalnya. Jadi cobalah ini forum semacam ini sekaligus saya kasih kuliah gitu deh. Sekarang kalau saya bikin tindakan untuk menghasilkan kebebasan saya, sekarang ya, act untuk menghasilkan kebebasan saya, yang boleh menghalangi saya itu bukan orang tapi negara tuh. Di situ masuk konsep liberty. Jadi kebebasan itu adalah kondisi internal saya sebagai manusia, as such gitu, ansih. Gitu. Liberty itu adalah kesepakatan di dalam komunitas. Kalau saya berhubungan dengan orang, bekerja di situ liberty. Yang diaktifkan oleh hukum-hukum negara. Karena tindakan saya bisa merugikan orang lain. Karena itu negara mesti batasi saya. Itu yang namanya persetujuan-persetujuan sosial. Jadi kebebasan nggak bisa dibatasi. Begitu Anda batasi kebebasan, Anda bikin orang itu jadi benda gitu. Itu logika dasar itu mesti dipegang dulu. Supaya nanti kita bikin ada kebebasan dan kebebasan tanda petik yang kita sebut liberty. Bahasa Indonesia nggak punya konsep itu. Itu kelemahan bahasa kita. Inggris punya freedom dan liberty gitu. Freedom itu adalah kondisi internal manusia tuh. Boleh dicabut nggak bisa dicabut. Begitu Anda cabut, Anda jadi benda. Thing in itself gitu. Bukan thing for itself gitu. Das Ding an sich. Berhenti Anda bukan sebagai makhluk gitu. Begitu kebebasan dicabut. Jadi kalau siapa tadi yang ngomong, wah itu tidak absolut. Absolut, kebebasan itu absolut. Kalau Anda bilang tidak absolut, Anda menurunkan diri Anda jadi benda gitu. Bukan jadi monyet, monyet masih punya kebebasan. Jadi batu itu. Karena menggeletak begitu aja tuh. Ini dari seluruh belahan dunia, dari segala macam zaman. Jadi ini rumah yang isinya seluruh memorable. Dan saya kira yang dia koleksi terakhir adalah yang di atas ini nih. Ini kamar penjara dia kemarin nih. Hari musik sebenarnya tanggal 9 kemarin ya. Ada pepatah Latin bilang begini, qui bene cantat bis orat. Siapa yang kantat, siapa yang bernyanyi, dia orat 2 kali. Siapa yang bernyanyi, dia berdoa 2 kali. Qui bene cantat bis orat. Siapa yang bernyanyi, dia berdoa 2 kali. Teman-teman kita ada di dalam satu keadaan yang kekurangan keakraban bernegara. Karena itu tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa musik bisa menghasilkan kegembiraan tapi juga bisa kesedihan itu. Tapi lebih dari itu, musik menyimpan sejarah peradaban di dalam setiap tone yang kita atau string yang kita petik, selalu ada sejarah peradaban. Dan saya kira itu adalah fenomena dunia. Saya suka lagu John Denver, Take Me Home Country Road. Karena penasaran, saya pengen tahu di mana Shenandoah River dan di mana Blue Ridge Mountain. Kan begitu liriknya kan. Blue Ridge Mountain, Shenandoah River, life is older. Older than the sea, younger than the mountain, growing like a brisk country road. Take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Dengan Bung Rocky, kita udah tanya habis-habisan ya soal teman dekatnya. Yang pasti, jujur aja Bung, saya juga, wah sosok Rocky Gerung yang saya hanya baca di headline, dia ketemu sama kami gimana. Tapi ternyata pas ketemu, jinak juga ya. Jinak juga. Bertemu dengan perempuan-perempuan Amazon pasti jinak. Kenapa Amazon ya? Kenapa Amazon? Jauh sekali. Apa kita seperti Ya anak kan Amazon terkenal dengan kepemimpinan perempuan. Oke, jadi Bung Rocky sekarang selain sibuk naik gunung sesuai dengan namanya Rocky, koleksi apa lagi di rumah? Saya koleksi laba-laba tuh. Kan serangga itu binatang yang IQ-nya tinggi tuh. Jadi saya milih binatang-binatang yang IQ-nya tinggi.
laba-laba. Itu ngukur IQ laba-laba kayak gimana tuh? Ada tes IQ-nya? Pengen tahu aja karena saya ini hal yang baru bagi saya. How do you know IQ dari Coba serangga? kau perhatikan, dia bisa pasang jaringnya itu vertikal sempurna tuh. Nanti kalau kita ganggu di sini, dia pindah ke sini, dia tahu bahwa harus pindah tuh. Tapi mungkin itu ya salah satu cara dari seorang Bung Rocky Gerung, dia bisa, mungkin banyak sekali orang melaporkan dirinya, tapi sampai dengan sekarang licin-licin aja, aman-aman aja. What is the secret? Pakai jurus Soalnya apa? jurus apa? Kemarin kan sempat dipanggil Bung Rocky Oh, jadi saksi. Ya kan saya nggak bikin kriminal kan. Kan cuma puter-puter akal aja kan, masa puter akal dianggap kriminal. Ini puter-puter akal buat ngakal-ngakalin atau memang benar ada keilmuannya? Ya memang sengaja buat ngakalin, dan orang yang bisa diakalin itu kayak kita main layang-layang aja kan, ngakalin. Wah, layang-layang muncul lagi. Nah Om, aku penasaran deh sebenarnya Om nih waktu kecilnya gimana ya Om? Apakah mojok, baca buku, apa main gundu juga, main layangan gitu? Karena kan koleksi bukunya katanya banyak. Iya, maksudnya sosok Om Rocky juga pinter banget, pinter ngelak, pinter ngomong, pinter semuanya gitu. Saya nggak punya memori masa kecil agak jauh gitu, dan memori saya suka terbatas. Mungkin 2 jam lalu saya udah lupa. Jadi kalau tanya nama seseorang, kadang-kala mesti diingatkan memang. Jadi sama kita nggak ada yang inget nih Bung, coba. Apa sih yang terlintas dari masing-masing dari kita ketika Bung Rocky melihat gitu misalnya Nah, dia, oke. apa yang terlintas? Coba ketika dari melihat seorang dia? Nadia itu kan dua penggal kata Nadia, langsung asosiasi kita ke Rusia tuh. Coba kalau nama berikutnya, Lolita. Lolita itu ada film dulu, Lolita itu film kekerasan tuh. Saya tahu Ada. novelnya dari Vladimir Nabokov, Yep. dari Rusia juga. Ya jadi karena kamu deket saya maka jadi lembut tuh. Waduh. Bisa ya ini ya. Apa yang terlintas ketika mendengar kata Lolita? Yang ada di kepala saya, Lolita itu adalah novel yang di dalamnya ada eksploitasi segala macam itu. Tapi saya nggak ingin itu terjadi ke kamu tuh. Terus kemudian nama Balkis. Ini nama unik nih, Balkis, ujungnya apa? Manisang. Manisang itu. Tapi saya ambil aja bagian ujungnya dari Balkis, yaitu kis, dan Manisang depannya manis. Jadi kis yang manis. Emang Aku paling mau dong bisa ya. digombalin sama Paling Om. bisa. Ada yang Coba ketagihan Om. nih. Nama aku apa? Sahila Hisham. Sahila. Ibu kamu pasti diskusi lama dengan ayah kamu waktu memutusin nama itu. Kenapa Om? Mungkin kalau kamu pandangan sebutin 10 tahun lalu, nama itu saya ukir di pojok perpustakaan saya tuh. Jangan-jangan sekarang nama Sahila. Wah. Berarti aku tahu maksudnya. Sahila itu adalah mantannya Om Rocky. Cinta pertama Om. Iya, adiknya Sahila. Harusnya cinta terakhir, karena baru kamu beritahu namanya. Satu lagi, Olga Lydia. Olga Lydia. Saya nggak berani komentarin. Kenapa nggak berani? Lydia itu mengingatkan saya pada skandal ratu-ratu Eropa. Berskandal. Kalau misalkan seandainya bisa memilih dari kelima kita, siapa sih yang mau diajak kencan? Maksudnya tipe. Saya ingin minta lembaga survei buat survei dulu. Pasti saya jawab nanti belakangan ya di ujung. Kalau pilihannya adalah fisik dan otak, itu pilih yang mana? Siapa yang lebih dulu perform itu? Otaknya atau fisiknya? Datang cantik banget gitu. Iya. Gimana? Kita nggak eksploitasi penampilannya kan? Oh, jadi otak. Enggak juga, saya enggak. Karena jadi yang mana? Bukan, karena otak juga harus ditampilkan dulu. Jadi kadang-kala kita menganggap bahwa Oke, kan itu tradisi. pilihan tambahan. Ini tradisi juri, brain beauty Behavior. Loh, enggak, ini jurinya Bung Rocky suka yang mana? Otak, fisik, satu lagi hati. Itu pertanyaan kedua terakhir yang saya jawab. Jadi dicatat ya, ada 2 pertanyaan yang saya akan jawab. Oke, nanti catat ya. Lagi ya. Kayaknya Udah kita mesti ini deh, kita mesti agak-agak kalau orang-orang diajak putar-putar mesti melakukan aktivitas fisik ya. Tadi kan di awal udah diajak twist Iya kan ya. itu, mending Jago twist. nari. Ternyata beliau ini juga memiliki kepiawaian lain, yaitu katanya perguruan silat Bangau Putih. Terus jurus yang bisa dipraktekkan yang mana? Anak muda pada waktunya kan belajar salah satu olahraga bela diri kan. Saya memilih belajar silat karena silat itu bagian yang paling tidak memperlihatkan kekerasan. Boleh dong Om, Coba pengen satu lihat jurus. silatnya gimana? Satu jurus. Waduh, jurus apa? Saya udah lupa tuh jurusnya tuh. Silat Bangau Putih itu dasarnya adalah gesekan itu. Jadi kalau tapak kaki itu dia harus selalu melekat
dengan lantai, entah itu tanah, aspal segala macam. Jadi latihan pertama ini pasti hancur telapak kakinya, tuh, karena mesti. Kalau olahraga lain dia mesti angkat tuh. Ini filosofinya kita harus selalu melekat dengan bumi supaya akarnya itu kuat. Kuda, biasa orang sebut kuda-kuda. Yang kedua namanya tuh pahong, jadi latihan apa? Wih, 1000 kali apaan sehari. itu? Coba lagi secepat. Udah, Coba lagi. nanti, Nah, Om, nanti coba kamu, praktekin nanti dong kamu sekali. minta saya jadi personal trainer ya, bahaya. Diangkat sini sejajar dengan, jadi bukan dari sini ke sana, jadi dia mesti lurus begini loh. Lurus. Oke. Ah, satu, Wih, coba. secepat. Ini bisa buat berarti self dari defense nih. sini Satu. juga nih ya. Nah itu bisa dilatih sehingga. Itu kan jurus silat Bangau Kenapa tangannya Putih. begitu? Kalau Jurus jurus silat silat lidah untuk sudah I can read your lips. Udah kayak istrinya ada ya. udah mulai bisa baca juga nih. Ya. Buat penonton di rumah pasti penasaran kan apa jawaban dari Om Rocky soal wanita yang tadi? Makanya tetap di saatnya perempuan bicara.